Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan yang kedua, rasa syukur, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh ustadz dan teman-teman di Yayasan Al-Hasanah Masjid yang mulia ini. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali, berkunjung, bersilaturahmi dengan ikhwan seluruh di tempat yang mulia ini. Kita akan membahas 3 judul besar di daurah ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang tauhid kembali, dari bahasan tentunya yang insya Allah berbeda. Yang kedua, kita akan membahas tentang khairun nas, hadis-hadis seputar khairun nas. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang pendidikan, lebih khusus adalah pendidikan dalam keluarga. Tapi di malam ini kita ngaji serius ya, ngaji serius, karena kita akan berbicara tauhid dalam dimensi Al-Quran. Jadi ngajinya lebih serius ya, lebih mendalam. Kita akan membahas di judul pertama ini dalam ungkapan para ulama ahli sunnah, dan salah satunya diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang makna globalnya adalah mengatakan Al-Qur'anu kulluhu tauhidun. Al-Qur'anu kulluhu tauhidun. Quran ini semuanya tauhid. Artinya dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama bahwa poros isi dari Al-Quran adalah tauhid. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin dan kitab yang lainnya, beliau mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhidi wa huququhu wa jazaohu wa fi sya'ni syirki wa ahlihi wa jazaihim. Beliau mengatakan Quran ini semuanya berbicara tentang tauhid. Jadi poros intri dari Al-Quran adalah tauhid, yaitu Quran yang 30 juz, Quran yang jumlah surahnya 114 surah dan ayatnya 6.600 ayat, yang dimulai dari surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah
An-Nas. Inti dan poros pembicaraannya adalah tauhid. Nah, ini yang kita akan ungkap, yang kita akan dalami, bagaimana tafsir dan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim bahwa beliau mengatakan Quran ini semuanya tauhid. Kita sebutkan dulu kalam Ibnu Qayyim secara tekstual. Beliau mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Quran ini semuanya dalam pembicaraan tauhid. Wa huququhu wa jazaohu. Artinya Quran berbicara tentang definisi tauhid, apa itu tauhid, kemudian apa yang wajib bagi ahlu tauhid, apa yang semestinya bagi ahlu tauhid, termasuk di dalamnya apa pahala bagi ahlu tauhid. Demikian juga di dalamnya berbicara tentang lawan dari tauhid, yaitu syirik. Apa itu syirik? Siapa mereka musyrik? Artinya orang-orang musyrik. Kemudian apa balasan bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjabarkan tentang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Qur'anu kulluhu tauhid, bahwa Quran itu adalah tauhid, terlebih kita mendalami, mengulangi terlebih dahulu apa itu tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Jadi inti dari makna tauhid itu ifradullahi bil ibadah. Apa sih inti dari tauhid? Inti dari tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah. Adapun makna tauhid dan hakikat tauhid dalam makna yang lebih luas yang mencakup kepada 3 tauhid adalah ifradullahi bima yahtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Adapun tauhid dalam makna yang mencakup kepada 3 definisi tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka para ulama mengatakan ifradullahi bima yahtasu bihi min rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Tauhid adalah mengesahkan Allah dengan segala sesuatu yang khusus baginya. Jadi mengesahkan Allah dalam setiap perkara yang khusus baginya, yaitu dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Ini untuk murojaah sedikit ya tentang tauhid. Adapun tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi. Wa huwa ifradullah ta'ala fil khalqi wa fil mulki wa fit tadbir. Bi anna Allah ta'ala huwa al-mutafarridu bil khalqi wa bil mulki wa fit tadbir. Adapun tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi mengesahkan Allah dalam perbuatannya, yaitu mengesahkan Allah dalam 3 dimensi pokok, yaitu ifradullah ta'ala fil khalqi, mengesahkan Allah dalam penciptaan, ifradullah ta'ala bil mulki, mengesahkan Allah dalam kepemilikan kerajaan, ifradullah ta'ala fit tadbir, mengesahkan Allah dalam pengurusan. Artinya tidak ada sekutu
bagi Allah dalam ciptaan alam semesta dan seisinya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam kepemilikan alam semesta dan isinya. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam pengaturan alam semesta dan seisinya. Ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah ifradullahi bi af'alil ibad atau ifradullahi ta'ala bil ibadah. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya atau mengesahkan Allah dengan ibadah. Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Adapun tauhid asma dan sifat adalah al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi laisa kamitslihi syai'un. Adapun tauhid asma dan sifat yaitu kita beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat sesuai dengan keagungan Allah dan kebesaran Allah dan tidak menyerupai sifat makhluknya dan tidak ada makhluk yang menyerupai sifat Allah. Nah, ini tauhid. Tetapi para ulama sering mendefinisikan tauhid itu kepada bagian inti dari tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian berikutnya, nasi ini murojaah dulu agar terbayang apa yang kita akan katakan dari tauhid itu. Wa aqsamuhu salah satu. Dan pembagian itu ada 3. Jadi tauhid itu dibagi kepada 3. Dan pembagian tauhid kepada 3 ini adalah tentunya bidilalatil kitabi was sunnati wal ijma. Ini ijma salaful ummah. Pembagian tauhid kepada 3 yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Tentunya ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran. Nah, ini yang dinamakan oleh para ulama dengan adillah istiqra'iyah. Dalilnya istiqra'. Istiqra' dalam bahasa kita adalah penelitian yang seksama menyeluruh. Jadi berdasarkan observasi, penelitian, analisis. Ya, kalau dikatakan istiqra' itu dalam semua dimensi ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu fisika dan sebagainya. Ya, kita menetapkan istiqra'iyah. Basisnya apa istiqra'iyah itu? Ya, komprehensif, menyeluruh. Ya, jadi dibaca secara menyeluruh yang berbasis observasi, analisis, membaca. Itu namanya istiqra'. Yaitu membaca Quran secara menyeluruh dari surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbinas, memahami dilalah adillah, memahami dalil-dalil Quran secara komprehensif. Ya, satuan di dalam Quran. Maka Al-Quran menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi kepada 3. Tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah itu esa dalam mencipta, memiliki, mengatur. Ini dinamakan dengan tauhid rububiyah. Ar-Rabb. Ar-Rabb itu apa? Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Mudabbiru. Jadi Rabb, ketika Allah memiliki nama Ar-Rabb, maka rububiyah memiliki dimensi yang pokok. Al-Khaliq, pencipta, Al-Malik, pemilik, Al-Mudabbir, pengatur. Yang memiliki makna semua, termasuk di sini iman kepada qada dan qadar itu adalah iman kepada rububiyah Allah. Nah, sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu berkaitan dengan perintah ibadah di dalam Quran, diutusnya para nabi, diturunkannya Quran. Perintah di dalam Quran adalah berkaitan dengan u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ya ayuhan nasu budu rabbakum. Iya, itu kan ayat iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini adalah ikhlasul ubudiyati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, di mana ayat-ayat Quran itu berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu esa dalam nama dan sifatnya, yaitu walillahi al-matsalul a'la, walillahi al-asmaul husna. Nah, kita akan jelaskan sekilas lagi, murojaah masih. Kemudian alaqah baina hadihi al-aqsami tsalatsa. Jadi hubungan antara tauhid yang tiga ini. Jadi apa hubungan tauhid yang tiga ini? Rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Kaidahnya dikatakan oleh para ulama, tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Apa artinya? Beriman kepada rububiyah Allah menuntut mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi semua ayat-ayat tentang rububiyah, tentang Allah esa dalam mencipta, tentang esa dalam pemilikan, dan esa dalam pengaturan, itu sebagai dalil untuk manusia agar mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka yang mengimani Allah esa dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan semestinya mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, yang kedua, tauhid uluhiyah mutabamminun li tauhid rububiyah. Jadi beda, kalau itu mustalzim, kalau tauhid uluhiyah mutabamminun li tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Dalam arti semua orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah mesti meyakini, gitu kan, yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur hanya Allah. Ya. Yang ketiga, tauhid asma dan sifat adalah mutabamminun li tauhid rububiyah wa mustalzimun li tauhid uluhiyah. Jadi tauhid asma wa sifat itu mutabamminun, artinya mengandung tauhid rububiyah. Jadi kalau kita mengimani nama-nama Allah, otomatis menetapkan rububiyah Allah. Seperti kita mengimani nama Allah Al-Khaliq, wal Khaliqu, Ar-Raziqu, Ar-Rabb. Semuanya ketika kita mengimani nama-nama Allah, otomatis menetapkan rububiyah Allah. Plus menuntut juga tauhid uluhiyah. Ketika saya tadi baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, berarti nama Allah Al-Ahad. Kemudian lafzul jalalah Allah huwal ma'bud al-haq. Artinya ketika kita mengimani nama-nama Allah, Allah dzul uluhiyah, artinya Allah yang disembah, al-ma'bud, dan itu tauhid. Jadi tauhid. Kemudian bagian akhir ini murojaah. Jadi tadi makna tauhid, pembagian tauhid, kemudian hubungan di antara tauhid. Sekarang kita memahami secara sederhana pembagian tauhid di dalam Quran. Pembagian tauhid di dalam Quran
Tadi disebutkan 3, kemudian hubungannya. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid di dalam Al-Qur'an taksimnya adalah istiqra'i. Jadi bukan mengatakan kalimat 3 dengan kalimat lafdiyah, lafaz 3 dengan kata-kata maksudnya at-tauhid salasa, tauhid 3, enggak. Tetapi dalil-dalil syar'i menunjukkan itu. Ya. Kita lihat dalam Quran, 4 surah dalam Quran isinya tauhid. Jadi arba'atun min suwaril Quran, 4 surah dalam Quran isinya pokok tauhid, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini 4 surah isinya tauhid. Kita lihat Al-Fatihah, Alhamdulillah, ini tauhid uluhiyah. Rabbul Alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Jadi kan itu jelas, Alhamdulillah itu tauhid uluhiyah, karena mengesahkan Allah dengan pujian milik Allah. Kemudian Rabbul Alamin itu tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, tauhid asma dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Itu mengikhlaskan isti'anah, mengikhlaskan ibadah. Kemudian surah yang kedua tadi Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan Allah Subhanahu wa taala membedakan ketiga-tiganya. Jadi Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, ya, itu dibedakan sama Allah dalam Quran. Ya. Kemudian dalam Quran disebutkan a'dhamu ayah, kemudian sulusul Quran, kemudian Fatihatul Kitab. Di dalam Quran kan disebutkan tentang tauhid itu dalam 3 dimensi. Jadi Quran berbicara Quran dengan 3 dimensi tentang tauhid. Dan Allah menamainya dengan nama yang berbeda. Satu, Fatihatul Kitab, atau dinamakan dengan Ummul Quran. Jadi kita berbicara Fatihatul Kitab atau dikenal dengan Ummul Quran. Kenapa dinamakan Ummul Quran? Karena Fatihah itu menyebutkan isi Quran, dan pokok isi Quran adalah tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, sulusul Quran, 1/3 Quran adalah Al-Ikhlas. Jadi surah apa? Al-Ikhlas. Isinya apa? Tauhid. Kemudian a'dhamu ayah fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi, dan isinya adalah tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Quran dikatakan Fatihatul Kitab, dikatakan a'dhamu ayah, dikatakan sulusul Quran, isinya adalah tauhid. Jadi menjelaskan tentang pembagian tauhid tadi. Nah, sekarang setelah kita paham tentang tadi tauhid, pembagian tauhid, hubungan di antara 3 tauhid, dalil membagi 3 tauhid itu jelas. Nah, sekarang kita akan menjelaskan perkataan Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'anu kulluhu tauhid. Quran semuanya adalah tauhid. Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan. Sekarang kita jelaskan.
Apa yang dimaksud bahwa Quran semuanya tauhid? Isi Quran, kalau kita mengklasifikasi isi Quran, maka isi Quran itu ada 3 pokok isi Quran. Jadi isi Quran itu ada 3 pokok isinya. Siapa di sini yang tidak pernah tamat, atau saya kira udah semuanya ya saja pernah tamat Quran gitu, baca gitu, pernah hatam di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kemarin yang hatam baca Quran, insya Allah semua ya yang ada di sini. Nah sekarang kita akan belajar tentang Quran 30 juz dalam semalam ini dengan besok insya Allah. Jadi 2 pertemuan kita bicara Quran. Quran isinya ada 3. Pokoknya isi Quran ada 3, diklasifikasi oleh para ulama. Ini juga istiqra, artinya penelitian. Yang pertama, isi Quran itu khabar. Isi Quran ini isinya berita, khabar. Yang kedua, isi Quran itu awamir wa nawahi, ahkam, perintah dan larangan, hukum. Isi Quran. Yang ketiga, isi Quran itu al-jaza, al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du yaitu berupa berita pahala, kenikmatan untuk ahlu ta'at. Al-wa'id berupa ancaman, hukuman, siksa, berita yang tidak menyenangkan untuk orang kafir, musyrik, munafik, ahlu maksiat. Jadi Quran yang 30 juz tadi, yang 114 surah, 6.600 sekian ayat, itu global isinya ada 3. Global isinya ada 3. Nah, dari 3 dimensi Quran ini intinya tauhid gitu. Jadi dari 3 dimensi isi Quran ini adalah tauhid. Tauhid. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu. Khobar. Khobar di dalam Al-Quran itu tentunya tidak akan lepas juga dari 3 isi berita dalam Quran. Apa sih isi berita di dalam Quran? Yang pertama, isi berita tentang Allah. Jadi al-ikhbar anillah. Quran menghabarkan tentang Allah. Ya, habar tentang Allah itu bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa 'azamatihi, gitu kan? Allah menceritakan dalam Quran tentang dirinya, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang keagungannya, rububiyah Allah di dalam Quran. Dikhabarkan, Allah memberitakan tentang nama-namanya, memberitakan tentang sifat-sifat Allah dalam Quran. Nah, kita lihat dalam 4 pokok surah tadi, kan Allah mengenalkan tentang dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ibarat bahwa Allah itu Rabb. Rabb itu apa? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah mengenalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namanya Rahman, namanya Rahim, sifatnya Rahmah. Itu dalam surah Al-Fatihah. Dalam 3 surah berikutnya yang dinamakan Mu'awwidata ini, kemudian Ikhlas, jelas Allah mengenalkan tentang dirinya. Kemudian dalam ayat Kursi Allah menyebutkan tentang 5 nama, dan kata Imam Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, Allah menyebutkan tidak kurang 25 sifat dalam ayat Kursi. Ya, kalau 5 nama kan Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyu, Al-Azim. Itu nama 5.
Sifatnya apa? Uluhiyah, hayat, qayyumiyah, al-adhamah, kemudian sifat ulu. Itu 5. Berarti sekian ayat dalam Quran itu berbicara tentang berita tentang Allah, yaitu tentang apa? Nama dan sifatnya. Bahkan ayat-ayat itu di ujungnya sering apa? Sami'un basir, alimun khabir, ghafurun rahim, gitu kan ujung-ujung ayat Quran itu. Yang kedua, isi Quran itu khabar anil umami as-sabiqah minal anbiya'i wassolihin wal kufar wal musyrikin. Yang kedua, isi Quran itu berupa berita apa? Berita umat manusia terdahulu. Jadi sejarah manusia, kan itu. Sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah orang soleh, sejarah orang-orang kafir diceritakan dalam Quran oleh Allah Ta'ala. Semuanya cerita tentang para nabi, para rasul, itu berita dalam Quran. Yang ketiga, isi Quran itu al-umurul mustaqbalah, yaitu cerita yang akan datang. Alam kubur, arsatul kiamah, surga, neraka, hari kiamat. Itu isi Quran. Jadi berita tentang yang ada dalam Quran itu berita tentang al-jaza, yaitu tentang apa? Cerita hari kiamat nanti. Berita ya, bagaimana surga, sifat neraka, sifat alam kubur, sifat arsatul kiamah disebutkan dalam Quran. Berarti 1/3 Quran ini isinya berita. Yang kedua, isi Quran itu awamir wa nawahi, al-ahkam. Isi di dalam Al-Quran itu yang kedua adalah berupa perintah dan larangan. Jadi perintah dan larangan. Atau dikenal juga dengan ahkam, halal haram, isi Quran itu. Nah, kalau kita ingin tahu perintah yang ada dalam Quran itu kan perintah yang pokok adalah perintah tauhid. Larangan yang pokok adalah larangan apa? Syirik gitu. Jadi kalau kita ingin tahu, larangan terbanyak adalah larangan syirik. Perintah terbanyak adalah perintah apa? Tauhid. Setelah itu perintah ibadah dalam bentuk konsekuensi dari tauhid itu. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah sedekah, perintah jihad, perintah berbakti kepada orang tua, dan semua bentuk-bentuk perintah. Larangan dari kabair, berzina, minum khamar, mencuri, membunuh, durhaka kepada orang tua. Larangan-larangan sampai larangan bentuk-bentuk kezaliman. Ya, seperti larangan mencari, larangan ghibah, larangan namimah, larangan menghardik yang meminta-minta, larangan menghardik anak yatim, dan semuanya. Nah, termasuk di dalam Al-Quran ini adalah berupa isinya gitu kan. Ahkam ini termasuk di dalamnya. Ahkam di dalam Quran ini seperti halal haram ya, tentang sistem ekonomi, jual beli, yang dilarang, mana yang boleh. Dan di dalamnya termasuk perintah budi pekerti dan larangan akhlak buruk. Itu isi Quran. Nah, yang ketiga, isi Quran itu al-wa'du, berupa kabar gembira, pahala ya bagi ahlu tauhid, ahlul iman, ahlu taqwa, ahlu ta'ah. Dan di dalamnya juga ada wa'id. Jadi al-wa'id berarti itu berupa ya, kabar ancaman, siksaan, azab ya, berkaitan dengan neraka itu seperti apa, siksanya seperti apa di dalam. Nah, 3 komponen tadi muaranya intinya tauhid gitu. Jadi intinya tauhid muaranya.
bagaimana para ulama menjabarkan tentang kalam Imam Ibnul Qayyim dan juga kalam gurunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di mana beliau juga berkata, Imam Ibnu Taimiyah, wa aslud dini wa asasu alladzi bu'itsa bihi rusul wa unzila bihil kutubu huwa tauhidullahi wa ifraduhu bil ibadah. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, pokok agama dan asas yang dengannya diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab itu adalah mentauhidkan Allah. Yaitu apa? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Karena pokok dari tauhid adalah tauhid uluhiyahnya gitu. Karena tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat itu sebagai dalil untuk tauhid uluhiyah. Nah, sekarang kita akan bahas dari rincian perkataan Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa Quran semuanya adalah tauhid. Jadi semua adalah tauhid. Pertama, supaya terinci ya, dipahami dengan rinci. Kita pahami dulu dengan 3 sisi. Kalimatnya 3-3 gitu. Tapi 3-3 ini bukan wajib, bukan ini. Tapi supaya paham aja. 3. 1. Ketika Allah menyebutkan tujuan manusia diciptakan, Allah mengatakan tujuannya apa? Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti memang isi Quran adalah tauhid, karena tujuan manusia diciptakan untuk apa? Tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan tujuan para rasul diutus adalah untuk apa? Untuk tauhid. Walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang ketiga, fungsi kitab-kitab Allah diturunkan ke bumi menjelaskan tentang apa? Tauhid. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu ilallah wala nusyrika bihi syai'ah. Jadi ketika Imam Ibnul Qayyim mengatakan Quran semuanya tauhid, karena memang tujuan awal manusia diciptakan untuk apa? Mentauhidkan Allah. Tujuan Allah mengutus para rasul untuk mengajari manusia tentang apa? Tauhid. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab yang lainnya diturunkan ke bumi untuk apa? Membimbing manusia mentauhidkan Allah. Nah, ini kan relevan gitu. Relevan. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi, bahwa Allah menyebutkan tentang Quran dengan penyebutan khusus di antara isi Quran. Jadi yang 30 juz Allah menyebutkan khusus tentang Quran. Contohnya apa? Surah yang pertama dalam Quran dinamakan apa? Fatihatul Kitab. Dinamakan apa? Ummul Kitab. Surah Al-Ikhlas, kalau orang Jawa Barat bilangnya kulhu, surah kulhu, itu dinamakan apa? Al-Ikhlas, yang isinya mengikhlaskan ibadah. Yang ketiga, ayat yang paling agung dari 6.600 sekian ayat adalah ayat kursi. Dinamakan apa? A'dhamu ayat. Pertanyaannya, kenapa dinamakan Ummul Kitab? Karena berbicara inti dari tauhid. Ya, karena Al-Fatihah berbicara inti dari tauhid. Bahkan para ulama mengatakan semua isi Quran kembali kepada ayat yang satu, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ada yang mengatakan semua isi Quran kembali kepada huruf ba, bismillah. Karena bi-nya itu liisti'anah, yaitu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi itu berbicara inti Quran adalah tauhid. Nah,
Ketika kita berbicara a'dhamu ayah, kenapa ayat kursi dinamakan a'dhamu ayah? Karena menjelaskan 3 tauhid dan tauhid uluhiyah paling inti dalam ayat itu, yaitu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum dan seterusnya. Bahkan kalau orang ingin ngejampe, jampe yang paling mujarab adalah ayat kursi. Jampe yang paling mujarab adalah Fatihatul Kitab. Jampe yang paling mujarab salah satunya adalah yaitu Al-Ikhlas Muawwidhatain. Kalau antum pingin ngejampe, kan ruqyah itu jampe. Bahasa kitanya jampe, ruqyah itu bacaan gitu maksudnya. Membaca jampe, cuma jampenya jampe yang disyariatkan dengan Quran. Dan itu semuanya isinya apa? Tauhid. Jadi paham nih, udah 2 ya. 1 tadi apa? Allah mengatakan apa? Tujuan manusia diciptakan, kemudian tujuan Rasul diutus, kemudian isi pokok Al-Quran adalah artinya tauhid tadi, isinya kitab-kitab. Yang kedua tadi apa? Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala, Fatihatul Kitab, a'dhamu ayah, kemudian dikatakan sulusul Quran. Kenapa diberikan keutamaan? Dikatakan 1/3 Quran karena isinya apa? Tauhid. Kenapa dikatakan a'dhamu ayah? Karena isinya apa? Tauhid. Kenapa dikatakan umul Quran? Karena isinya apa? Tauhid. Adzan dulu ya. Udah masuk? Hah? Ya, muadzin, yuadzin. Berapa? 2 menit lagi. Apa-apa, tambah sedikit. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita akan lebih rinci tentang bahwa Quran semuanya adalah tauhid. Dari pembagian tadi, 1/3-nya berita, 1/3-nya awamir wa nawahi, 1/3-nya apa? Al-wa'du wal wa'id. Nah, sekarang kita berita. Ya, berita. Berita itu tadi intinya berapa tadi berita? 1, berita tentang Allah. 2, berita tentang umat yang terdahulu. 3, berita yang akan datang. Yang pertama berita tentang Allah, otomatis berita tentang tauhid kan ya. Ketika kita mengenal nama-nama Allah, ketika kita mengenal sifat-sifat Allah, ketika kita mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah, maka itu berbicara tentang tauhid. Karena beritanya tentang Allah. Ya, contohnya apa? Kita dikenalkan oleh Allah. Apa kata Allah? Contohlah, bawakan ayat dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Itu ayat surat Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahun wahidun. Allah mengenalkan, dan ilah kalian itu ilah yang satu. Apa katanya? La ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahim. Berarti itu berita ya. Contoh yang kedua agar mudah, yaitu surah yang tadi apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Itu berita. Ya, silakan muadzin dulu azan.
Iya, kita lanjutkan lagi insyaallah. Bismillah. Sekedar kita memberikan contoh akhir surah Al-Hasyr, surah ke-59 dari ayat 22 sampai ayat 24 ya. Huwallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul al-aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ayat ini memuat 13 nama Allah gitu. Ada yang diulangi gitu. Jadi 13 nama Allah dalam surah Al-Asr ini. Berarti 13 nama Allah, 13 sifat Allah. Dan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berdoa dengan menyebut namanya. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Jadi berarti berita tentang Allah. Nah sekarang kalau kita lihat yang kedua, berita tentang cerita manusia terdahulu, dari para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang-orang beriman, dan penentangnya, orang-orang kafir musyrik ya. Nah Imam Ibnu Katsir mengatakan, I'lam anal qasasa al-Qur'aniyah laisa maqsudatun lidatiha wa inamal maqsudu minha taqrirut tauhid wa bayanu anal falaha kullal falahi fit tiba'il anbiya'i wat tauhid wa hadha yaftahul bab li fahmi amikil maqasidil qasasi fil Qur'anil Karim. Perhatikan kata Imam Ibnu Katsir, ketahuilah bahwa kisah-kisah dalam Quran itu bukan sekedar antum saya menghafal kisah itu. Jadi tidak bermaksud semata-mata menceritakan kisah untuk dihafal, untuk sekedar diceritakan. Tetapi kisah-kisah itu menjelaskan tentang takrirut tauhid. Jadi tentang urgensi tauhid, tentang kewajiban kita mengikuti para nabi dan kita mentauhidkan Allah intinya.
Kenapa kisah-kisah itu berkaitan dengan intinya tauhid? Karena dimensinya sama. Kalau kita bagi dimensi kisah manusia terdahulu, tetap dimensinya ada 3. Dimensi yang pertama, bahwa Allah mengkisahkan inti dakwah para nabi adalah tauhid, kan gitu. Baik secara nas mengatakan walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa janibut taghut, atau para nabi mengatakan ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Jadi dalam Quran itu disebutkan para nabi itu berdakwah kepada tauhid. Itu kan begitu. Jadi ceritanya. Yang kedua, Allah menceritakan tentang para nabi kisah-kisah spesial, yaitu perseteruan antara tauhid dengan syirik. Perseteruan Nabi Ibrahim dengan bapaknya, perseteruan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, perseteruan Nabi Nuh dengan kaumnya. Semuanya para nabi mengkisahkan tentang perseteruan. Artinya disebutkan perseteruan antar tauhid. Dan kisah-kisah itu berkaitan tentang kedua belah pihak itu, ahlu tauhid dengan ahlu apa? Syirik. Yang ketiga, tentang hukuman Allah dan pemberian balasan Allah kepada kedua belah pihak. Jadi bagaimana Allah menceritakan pahala akhir yang baik bagi ahlu tauhid, bagaimana ahlu syirik itu dihukum Allah di dunia, ditenggelamkan, gitu kan ya. Jadi kisah dalam Quran itu intinya menceritakan juga tentang tauhid, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, dan penentangnya. Itu kisahnya berkaitan dengan apa? Tauhid. Jadi berarti isi Quran berita, tetapi tentang apa? Tetap tauhid, gitu, intinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan lengkap dalam surah Al-Kahfi tentang siapa? Pemuda, ya, yaitu Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi itu memisahkan diri dari kaumnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, gitu kan? Jadi mereka mentauhidkan Allah dan menyelisihi kaumnya dan kekuasaan di waktu itu. Maka disebutkan dalam potongan ayat apa? Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Kisah apa? Tauhid. Dan jika para jamaah antum pingin lebih lengkap, kisah yang paling mulia di dalam Quran kisah tauhid. Kisah apa coba? Nanti Abu Urfa ngasih hadiah. Kalau tadi kisah para nabi kan gitu, kisah Ashabul Kahfi. Ada kisah tentang tauhid ya mungkin lebih menakjubkan bagi kita. Kalau tadi kan nabi jelas, orang soleh. Ada kisah tentang tauhid. Apaan? Luqman. Luqman, iya, itu masih orang soleh. Wa qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Itu isi pendidikan adalah tauhid. Siapa? Ya kisah yang agung, kisah Hudhud. Hudhud mengajari Ratu Saba tentang tauhid. Kan itu menakjubkan. Burung saja bercerita tentang tauhid. Dan lebih pintar Hudhud ketimbang bapak-bapak, insya Allah. Dipastikan ya, Hudhud lebih pintar ketimbang kita. Kan
wa tafaqada tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw ladba'anna aw yatiyani bisultanin mubin. Famakasa ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'in binaba'i yakin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adin. Apa kata Hudhud? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Tidak cerdas gimana Hudhud? Ketika Hudhud dicari sama Nabi Sulaiman, tiba-tiba muncul Hudhud itu dari arah jauh. Dia terbang 4.000 km bolak-balik dari negeri Yaman, dari Palestina. Apa kata dia? Dengan beraninya dia berkata di depan raja nabi, bukan songong tapi berani. Wahai Sulaiman, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku bawa berita dari negeri Saba dengan berita yang meyakinkan. Apa kata dia? Aku mendapatkan seorang pemimpin wanita yang memiliki harta benda dan kekuasaan yang melimpah. Dia memiliki singgasana yang mewah. Tapi sayang, katanya, dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Mereka kaum yang disesatkan dan terperdaya oleh syaitan. Itu cerdas. Kenapa katanya? Dia sujud kepada matahari. Kata dia, mestinya sujud kepada zat yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit, segala sesuatu dari bumi. Dia yang tahu semua perkara yang nampak dan tersembunyi. Siapa itu? Dialah Allah satu-satunya berhak, Rabb pemilik arsy. Jadi Allah menceritakan Hudhud kenapa? Karena cerdas tentang tauhid. Jadi Allah mengkisahkan Hudhud karena berbicara tauhid dan punya argumentasi tentang tauhid. Yang tadi dikatakan tauhid rububiyah itu mustalzimun tauhid uluhiyah. Orang yang meyakini pemilik pengatur alam semesta hanya Allah, mestinya yang disembah hanya Allah juga gitu. Yang diminta tempat mengadu hanya satu, siapa? Allah. Berarti apa? Kan semua berita tentang tauhid. Bahkan anjing diberitakan dalam Quran karena bersama ahlu tauhid. Jadi ceritanya ujungnya apa? Tauhid. Nah, sekarang yang ketiga, berita yang akan datang. Jadi berita yang akan datang tentang alam kubur, arsatil kiamah, surga dan neraka. Otomatis adalah berbicara konsekuensi dari tauhid. Allah menceritakan orang-orang yang mentauhidkan Allah tempatnya surga. Allah menceritakan orang-orang yang menyekutukan Allah tempat tinggalnya apa? Neraka. Berarti apa? Semua cerita intinya apa? Tauhid. Nah, itu sederhana. Kita selesaikan. Sekarang awamir wa nawahi ahkam. Nah, itu mungkin lebih agak sulit itu menerjemahkannya. Tapi gampang insyaallah. Perintah dan larangan, hukum, bahkan akhlak yang mulia, apa hubungannya dengan tauhid itu? Pertama kita bahas. Kalau berbicara awamir wa nawahi, maka gampang. Larangan yang pertama, utama, paling banyak dalam Quran, artinya kita bahas dulu. Perintah dulu ya. Perintah dan larangan. Maka perintah yang utama, perintah yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah. Ya, jadi kalau kita cari perintah yang paling banyak dalam Quran,
adalah perintah apa? Tauhid. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat dari ayat-ayat itu. Kata para ulama, seruan yang pertama ada dalam Quran, kata-kata ya, nida. Antum cari yang nida dalam Quran, ya ayyuha, nida, panggilan. Sepakat bahwa Al-Quran ahlu tafsir, para ulama sepakat bahwa seruan yang pertama yang ada dalam Quran adalah seruan untuk apa? Bertauhid. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Jadi perintah yang pertama dalam Quran adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Kata-kata seruan. Ya. Kemudian larangan yang paling banyak, larangan yang paling utama di dalam Quran adalah larangan kepada syirik. Bahkan Allah suka menggandengkannya, u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berarti larangan yang pertama, utama, paling banyak adalah larangan kepada syirik. Larangan untuk menyekutukan Allah. Berarti jelas. Nah, sekarang tahapan yang kedua. Jadi larangannya jelas kepada apa? Tauhid. Yang kedua. Tahapan kedua, pahaminya gini. Semua perintah dan semua larangan bagi setiap manusia itu bentuk imtisal yang intinya tahqiqut tauhid. Paham nggak? Ini agak sulit bahasanya. Kalau yang pertama kan gampang ya. Larangan yang pokok adalah larangan kepada syirik. Perintah yang pokok adalah perintah kepada tauhid. Nah sekarang kedua, kalau kita diperintah, kalau kita dilarang, kewajiban kita apa? Taat, imtisalu awamirihi wa nawaihi. Kita tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan. Gambarannya, maka dikatakan al-imtisalu ala awamirillah wa nawaihi tahqiqut tauhid. Artinya gini, taatnya kita kepada perintah dan taatnya kita kepada larangan Allah bentuk hakikat pengabdian kita kepada Allah, gitu kan? Paham nggak? Ketika antum dibilang sholat berarti taat kepada Allah. Dan ini dari dua dimensi, dua sisi. Sisi yang pertama karena kita meyakini al-musyarri'u al-haq wallah. Karena kita meyakini yang berhak membuat syariat siapa? Allah. Tidak ada sekutu yang membuat syariat selain Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang kedua adalah kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa dan semua perintah Allah dalam bentuk ketundukan kita kepada Allah, dan itu apa? Dan itu adalah tauhid. Dan itu adalah tauhid. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Kita disyaratkan diterimanya ibadah itu ada dua. Satu apa? Ikhlas. Dua apa? Mutaba'ah. Itu juga tauhid. Kenapa dua syarat? Syarat ibadah adalah ikhlas. Oh jelas ini mah tauhid ya. Karena kita mengikhlaskan niat kepada Allah. Tapi yang kedua, mencukupkan syariat hanya datang dari Allah, ini juga tauhid. Karena kita mengikhlaskan taat hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Maka ini juga adalah tauhid. Ya, maka ini adalah tauhid. Nah, berarti semua bentuk ibadah, semua bentuk amal soleh intinya adalah apa? Mentauhidkan apa? Allah. Kan ini
Jelas ya, jelas. Nah, berikutnya kita berbicara tentang akhlak, budi pekerti. Budi pekerti. Adakah hubungan akhlak dengan tauhid? Hubungan akhlak dengan tauhid. Apa aja contoh hubungan akhlak dengan tauhid? Hubungan akhlak dengan tauhid. Ya, banyak dimensi ketika kita berbicara akhlak, hubungan akhlak dengan tauhid. Yang pertama, gampang. Kita mensifati Allah, artinya kita bersifat dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Bukan menyerupakan, kita mengikuti sifat Allah. Berarti juga itu kaitan dengan apa? Tauhid. Seperti kita jadi bapak kasih sayang kepada anak. Maka kata Nabi, la yurham malayarham. Tidak dirahmati orang yang tidak merahmati sesama. Berarti apa? Hubungan kita sifat rahmat karena tahu tentang tauhid. Tahu tentang sifat Allah. Kenapa kita adil? Kenapa kita bijaksana? Karena mengikuti sifat Allah. Berarti akhlak kaitannya dengan apa? Dengan tauhid. Yang kedua, lebih dalam lagi. Kapan orang itu bisa sempurna takwa, meninggalkan perkara yang maksiat dan melakukan perkara yang wajib dengan kontinu? Ketika dia tahu 3 nama Allah, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir. Nah, para koruptor, orang-orang yang sekarang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, itu tidak sempurna tauhidnya. Kenapa? Karena mereka itu tidak mendalami makna dari nama-nama dan sifat Allah. Berarti hubungannya jelas. Akhlak itu dengan apa? Dengan tauhid. Di akhlak dengan tauhid seperti tadi, memahami tentang nama-nama dan sifat Allah, maka timbul ya dari dirinya adalah tauhid. Nah, sekarang kita kasih contoh aja terakhir di poin kedua ini. Insya Allah kita hafal surah Al-Ma'un ya. Alam taro, Aro'aita, bukan alam taro. Aro'aita alladzi yukadzibu bidin, fadzalika alladzi yud'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Perhatikan ya, Allah nanya, tahukah kamu siapa yang mendustakan hari kiamat? Apa tuh? Orang yang mendustakan hari kiamat disebutkan 2 sifat di situ. Awalnya apa? 1, menghardik anak yatim, korupsi harta anak yatim, mengambil harta anak yatim. Kemudian tidak memberi motivasi untuk memberi makan kepada fakir dan miskin atau anak yatim. Berarti yang kikir itu tauhidnya cacat. Ya, kalau antum nggak suka sodako, berarti cacat. Kalau sekarang antum lewat ada fakir miskin, lalu lewat begitu saja dan tidak mengeluarkan uang yang ada di tangan, itu termasuk cacat tauhidnya. Kenapa? Karena kurang yakin bahwa infak itu dilipat gandakan. Benar gak? Jadi cacat apa? Tauhidnya cacat. Jadi enggak sempurna iman kepada hari kiamatnya. Ya. Nah, itu kan contoh dalam Quran. Jadi dalam Quran Allah menyebutkan begitu contoh yang begitu besar dalam Quran. Nah, dan banyak sekali ya tentang apa? Tentang riba gitu kan ya. Kenapa orang melakukan riba? Karena dia tidak beriman kepada azabnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita tutup poin yang ketiga. Yaitu yang ketiga, Quran itu waktu tadi
al-wa'du wal wa'id. Bahwa Al-Qur'an itu berbicara tentang ya pahala. Kemudian apa? Ancaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran. Sekedar contoh kita kasih aja 2 ayat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ancaman bagi yang menyekutukan Allah. Kemudian pahala bagi orang yang bertauhid. Contoh aja sebutkan 1. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Berarti apa? Berarti isi Quran isinya tauhid. Kenapa? Karena penyebutan pahala, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman untuk siapa? Untuk ahlu tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi ini pahala untuk siapa? Ahlu tauhid. Maka disitulah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kaidah penting Al-Qur'anu kulluhu tauhid, bahwa Quran semuanya adalah tauhid. Ya, sampai di sini dulu. Insyaallah pertanyaan besok hari biar satu paket itu ya. Insyaallah. Subhanallah.